yang wajib suci dari hadas besar itu adalah tawaf ini saja, ya, yang sa'i atau apa segala macam itu sunnah pakai wudhu. Kemudian membawa Quran atau menyentuh Al-Quran juga haram bagi orang yang wudhu. Kemudian ada tambahan tadi bagi orang yang junub, ya, bagi orang yang junub adalah membaca Al-Quran juga haram, kecuali maksudnya adalah zikir, misalkan baca ayat kursi atau apa sebelum tidur. Nah, kemudian duduk di masjid itu juga haram, kecuali ada uzur, yaitu tidak bisa keluar dari masjid karena kekancingan atau apa gitu ya. Kemudian bagi yang haid atau nifas, membaca Al-Quran juga tidak boleh. Tadi yang sudah disebutkan sama ada tambahan lagi. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, itu diharamkan juga untuk puasa ya, sebelum suci. Dan kemudian membiarkan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah apa yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu atau juga yang tidak atau sedang berhadas besar. Nah, karena ini terbatas, waktunya cuma 40 menit, atau kurang berapa menit ini, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, monggo dinyalakan aja mikrofonnya kalau mau tanya jawab sekarang, Fadhon. Silakan. Tanya jawab bebas sampai entek ini anunya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Ini taklim offline, taklim online dengan taklim offline itu beda ya. Kalau taklim offline itu lebih enak sebetulnya. Taklim online dia mau tidak mau. Pada malu tanya, Beb. Oke, monggo. Kalau yang mau nanya ada silakan. Mau dinyalakan namanya juga boleh. Jadi larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau tanya. Waalaikumsalam. Jadi seperti orang yang masih ada junub terus melakukan hubungan suami istri, itu hukumnya berarti Haram. haram. Jadi kalau ingin melakukan, Sorry, maaf. Kalau ada orang junub, kemudian dia melakukan hubungan suami istri dengan keadaan junubnya, itu ya, boleh memang, tapi makruh kalau belum melakukan salah satu dari 3 hal. Ya, satu, dia wudhu atau mandi. Ya, pertama mandi wajib. Kalau dia tidak bisa mandi wajib karena malam atau apa, wudhu minimal. Kalau tidak bisa wudhu, terus gimana? Istinja. Nah, ketika dia sudah istinja, maka dia melakukan hubungan suami istri kembali. Setelah dia melakukan tadi junub tadi, maka tidak lagi makruh. Kalau junub ya, bukan apa namanya, bukan haid atau nifas. Kalau haid atau nifas hukumnya adalah haram. Baik si laki yang dosa ataupun perempuannya, kalau perempuannya membiarkan atau tidak menolak, maka hukumnya haram bagi keduanya. Ada lagi? siap. Monggo, ada lagi. Ini ada yang nanya nih. Bagaimana jika dalam kita berhadas besar atau kecil kita membaca Quran yang ada di HP tersebut? Kalau kita hadas kecil, membacanya itu membaca Quran ya, membaca Quran ketika hadas kecil itu tidak haram memang, tapi afdolnya kita wudhu kalau berhadas kecil. Afdolnya tidak kita lakukan karena kita wajib untuk kita afdol lebih baik kita wudhu untuk membaca Quran. Nah, tapi kalau misalkan hadas besar, kita membaca Quran walaupun pakai HP, hukumnya haram. Karena tadi larangan untuk membaca Quran berlaku bagi orang yang junub dan orang yang haid atau nifas. Tidak bagi orang yang tidak punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, baca Quran masih tidak apa-apa. Cuman afdolnya dia tetap tetap dia berwudhu atau berwudhu kembali ketika dia ingin membaca Quran. Tapi afdol. Kalau kata orang Jawa kudu kalau misalkan baca Quran tanpa wudhu. Monggo yang mau nanya lagi.
Ada yang mau tanya lagi, silakan. Mau tanya, Beb. Siap. Ini andai kata dalam suatu grup ngaji Quran gitu ya, Beb, misal itu ada rutinitas, contoh minggu pertama setiap minggu pokoknya khatam gitu. Nah, kemudian setelah itu ada seseorang nih, salah satu jamaah kita mendapatkan jatah juz pertama, misal dalam satu grup kan 30 orang. Jadi kan langsung khatam, Bib, ya, tiap minggu gitu. Misal jatah dia juz 1, minggu kedua juz 2, minggu ketiga juz 3, seperti itu. Nah, terus ceritane mocone kebablasan, Bib. Juz pertama, karena nanti setiap hari Kamis biasanya itu nanti dibacakan sekaligus doa khotmil Quran dan menandakan bahwa minggu pertama telah usai. Nah, ceritanya ini ono wong sing maca kebablasan. Padahal untuk minggu depannya. Nah, itu gimana, Beb? Sing minggu depan itu dibaca lagi atau sesuai kesepakatan itu gitu maksudnya. Kelebihan gitu ya. Kelebihan. Nah, ya, gitu. Apa-apa sih sebetulnya, kan lebih bagus. Nggak apa-apa kalau kita misalkan kelebihan baca Quran, kelebihan mestinya jatah kita 1 juz. Kita nggak usah bablas jadi 2 juz. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak, maksudnya terus minggu ngarepnya gak maca, Beb. Kalau minggu depannya nggak baca lagi, akhirnya nggak jadi satu mushaf. Satu rangkaian. Oh gitu. Jadinya pedot satu. Berarti harus tetap dibaca lagi ya. Tetap dibaca lagi supaya lebih lengkap. Nanti jadi jadi separuh, jadi terpotong 1 juznya. Walaupun sudah dilakukan 2 kali kan. Maksudnya misalkan dia 2 juz di sekarang, tapi nanti minggu depan dia nggak baca, ya berarti kurang. Oh gitu. Jadi sesuai kesepakatan ya, Beb. Ya, nah, kalau yang lebihan sudah kadung baca gimana ya? Tidak apa-apa, pahalanya terbahagia. Ya, sing ini berarti bonusan. Oke, siap. Bonusan. Nah. Oh, ini ada nanya lagi. Perempuan sedang haid dan akan tampil lomba MTQ, misalkan terus kita dimakfu atau tidak jika kita pakai Al-Quran untuk lomba tersebut. Tidak boleh kalau lomba. Kalau lomba ini tidak termasuk menghafal Quran, tidak sama dengan apa namanya, dengan hafizah atau hafal Quran, dan dia deres menguatkan bacaan Al-Qurannya tadi itu dengan mengulang-ulang bacaan hafalan itu, maka boleh kalau seperti itu. Tapi kalau lomba enggak. Kalau lomba beda. Karena lomba ini kan bukan suatu keharusan. Tapi kalau misalkan hafizah, orang yang hafal Quran, perempuan hafal Quran, itu keharusan bagi dia untuk selalu mempertahankan Qurannya, hafalan Qurannya. Maka enggak apa-apa orang haid atau nifas deres Quran ketika haid atau nifas itu. Hafid Quran ya. Kalau lomba enggak, karena lomba tidak urgent. Ada lagi? Sama-sama. Ini Mas apa nih? Mas Hani Nikmatul Ula. Ada lagi? Apa? Ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Monggo silakan kalau yang mau nanya lagi. Nah, ada yang mau nanya? Monggo. Ini suaranya jelas kan? Jelas, Beb. Jelas sekali, Beb. Oke. Ngapunten. Ini baru pertama kali kita pakai Zoom. Tapi yang pasti memang taklim ini kita tidak bisa berhenti dengan apapun alasan ya. Karena zaman sekarang sudah zaman gampang, mudah, tidak bisa datang pakai ini online. Dan
situasi yang ada sekarang ini, ya situasi yang ada sekarang ini dengan kekacauan ini, ruwet ini, berita yang gak karu-karuan. Ini orang kalau misalkan tambah sumpek apinya, tambah gak karuan uripnya. Tambah was-was lah, takut lah, inilah. Akhirnya yang gak sakit jadi sakit. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa tenang hati kita, bisa nggak galau dengan situasi kayak gini ini? Ya kita isi dengan hal-hal atau amalia-amalia untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk mengingatkan kita sama Allah. Nah, salah satunya yang paling mudah untuk mengingat kita kepada Allah adalah majlis-majlis ilmu, majlis sholawat, majlis zikir, seperti ini. So, kalau misalkan kita ini wis keadaan seperti ini, terus kemudian kita tidak melakukan hal untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambah tidak karuan urip kita. Tapi kalau misalnya kita dekat sama Allah SWT dengan situasi kayak gini, ya, bahwa semuanya ini sudah ditentukan oleh Allah. Segala sesuatu telah Allah tentukan, apapun itu, ya, apapun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ini semua, menciptakan segala sesuatu ini, termasuk menciptakan penyakit dan menciptakan obatnya. Nah, kalau misalkan kita ini menjauh dari Allah yang menciptakan segala sesuatu, sedangkan kita kepingin sembuh, ya keliru kan? Harusnya kita mendekat kepada sang pencipta penyakit dan pencipta obatnya. Kalau kita memang kepingin dilindungi dari mana bahaya penyakit balak musibah ini tadi. Ya, maka itu pengajian, majelis itu jangan sampai berhenti. Nggak bisa offline ya, nggak bisa offline ya online. Oh, bedanya nih ngopinya dewe-dewe nih. Monggo ngopi silakan. Ini kayaknya sudah mau habis nih. Iya, siapa nih hostnya? Amiruddin. Ini mau habis kayaknya ya. Sami Habib, tadi dimulai jam berapa nih? Waduh, anak lupa jam berapa tadi. Apunten tadi baru bisa bergabung. Oh, siap. Oh ya, ini jamaah Nur Sofi Ngawi ya. Ini Ustadz Amiruddin, koordinator, sekretarisnya Gamal, Gerakan Aswaja Malang Raya. Jangan minta tolong untuk jadi host, karena beliau lebih pengalaman. Maklum guru juga, beliaunya ini guru, jadi pengalaman dengan Zoom. Salam kenal. Alhamdulillah. Salam kenal dari Ngawi, tim Ngawi, Mas Amiruddin. Oke, ngapunten. Itu bentuk orangnya itu. Ayo, mumpung ini pas kurban, monggo yang mau tanya, monggo. Oh ya, yang kalau masa kurban itu ada mau sedikit bahas tentang masalah jual kulit. Ini banyak sekali yang nanya masalah ini. Gimana caranya menjual kulitnya kurban itu? Karena katakan kurban secara umum itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama kelompok yang kurban. Nah, kelompok yang kurban, kalau misalkan kurbannya kurban sunnah, maka boleh memakannya, dia ini yang kurban ini boleh makan, boleh membagikan. Tapi tidak boleh menjual dan tidak boleh menjadikan ongkos upah. Misalkan kulitnya dijadikan upah. Ini kulit saya jadikan upah untuk nyembelih, ini juga haram hukumnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah panitia kurban atau perwakilan. Nah, panitia atau perwakilan ini boleh menerimanya, kalau kurbannya itu kurban sunnah ya, boleh menerimanya, membagikannya, tapi tidak boleh menjualnya dan juga tidak boleh menjadikan upah untuk penyembelih atau apa, menjadikan upah tidak boleh. Ini kalau korban sunnah dua-duanya. Tapi kalau korban wajib, maka si yang korban ini tidak boleh makan dan keluarganya juga tidak boleh makan. Nah, korban wajib ini 2 macam. Yang satu nazar, yang satu wasiat. Kalau dia wasiat, korbannya jadi korban wajib. Banyak yang salah kaprah ini. Yang wasiat korban wasiat ya.
keluarganya itu yang menyelaksanakan wasiat itu makan juga haram, tidak boleh, karena dia masuk korban wajib. Nah, jadi harus dibagikan ke fakir miskin. Kalau korban wajib, semua itu dibagikan ke fakir miskin. Kemudian kelompok yang ketiga sekarang. Nah, kelompok yang ketiga, kalau korban sunnah, maka yang menerima boleh dari orang-orang yang cukup, ya apa aja, orang kaya pun boleh, atau miskin campur ya. Nah, ini boleh menerimanya, boleh membagikannya kembali, tapi tidak boleh menjualnya, kecuali kalau yang menerima ini adalah orang fakir miskin. Kalau orang fakir miskin, maka boleh menerima, boleh membagikan kembali, dan boleh menjualnya. Satu-satunya yang boleh menjualnya hanya penerima yang fakir miskin. Nah, pengertian fakir miskin itu apa? Pengertian fakir miskin itu rata-rata dalam setahun pemasukan dan pengeluaran tidak imbang. Misalkan belanja sehari 100.000 atau 50.000 lah. 50.000 per hari, dia dapatnya kurang dari itu. Misalkan dapatnya 40, dapatnya 30.000. Ini dinamakan fakir miskin. Rata-rata dalam satu tahun. Kecuali kalau misalkan orang tersebut rata-rata dalam setahun itu lebih dari 50 atau pas-pasan. Ini bukan fakir miskin. Itu dihitung dari rata-rata. Itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Monggo silakan. Ada pertanyaan lagi? Hah? Monggo. Yang mau nanya silakan diketik juga bisa, atau langsung nanya pakai ini. Ini mulainya tadi jam 8.24 kalau nggak salah. Jam 8.20. Benar. Ada mana yang lain? Nah, nih. Korban sunnah diniatkan untuk waktu meninggal gimana, Beb? Nggak boleh. Kalau misalkan ada orang korban, niat untuk orang tuanya, niat untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu tidak sah, kecuali kalau wasiat. Ya, kalau wasiat boleh. Jadi ada orang yang apa namanya wasiat sebelum meninggal, dia wasiat kalau saya meninggal nanti dari harta saya kalau mau sudah itu korbankan sapi atau apa. Maka boleh kalau seperti itu, malah wajib dan jatuhnya korban wajib. Tapi kalau kita mau nyembelih kemudian diniatkan sembelihan ini atas nama orang tua yang sudah meninggal, itu tidak sah. Ya, terus gimana solusinya? Solusinya ya kita korban atas nama kita sendiri, kemudian kita doa, ya Allah, pahala korban ini saya sampaikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, fulan fulana, ibu fulana. Itu boleh. Pahalanya ya, bukan korban. Monggo, ada lagi? Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana cara untuk menguatkan hidayah istri? Bagaimana supaya istri mendapatkan hidayah? Gitu aja, Bib. Tanya saya. Bagaimana doanya agar istri mendapat hidayah? Oh, siap. Bagaimana supaya istri mendapatkan hidayah, doanya bagaimana? Ya kita ajak. Istri itu kita ajak. Ya kita ajak ketika kita melakukan kebaikan dan amalia dengan sendirinya. Kalau kita sendirian melakukan amalia, ya istri kan nggak dapat hidayah juga kan. Ya kalau kita lagi dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, punya semangat untuk majelis, semangat untuk zikir, sholawat dan lain sebagainya, ya kita ajak keluarga kita juga supaya mereka juga mendapatkan hidayah yang sama dengan apa yang kita
Ada lagi? Ayo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ji, Siran. Bib, mau tanya, ketika sholat Jumat datang lebih awal, itu yang paling awal dapat unta. Setelah itu dapat pahala sapi. Sama dengan kurban sapi. Terus Ya, yang terakhir ada yang dapat telur terakhir itu. Itu maksudnya Pak, ini keputus Mas Kang Siran. ya. Terus yang ada yang dapat seperti menyembelih ayam. Terus yang jadi pertanyaan, jika kita kurban ayam boleh enggak, Beb? Itu bukan kurban. Kurbannya Begini. bukan sapi, bukan kambing, tapi ayam. Ya, begini. Yang maksudnya Jumatan itu kalau kita datang awal, itu seperti kita bersodakoh dengan unta, bukan kurban unta. Ya, seperti kita memberikan sodakoh atau menyembelih unta kemudian kita sodakohkan, bukan kurban ya maksudnya, bukan pahala kurban. Kemudian kalau misalkan terus kemudian sapi kan, habis sapi kambing, habis kambing ayam, habis ayam telur yang terakhir itu. Seperti kita sodakoh dok. Telur. Setelah itu ketika khotibnya itu memulai khutbah, malaikat nutup bukunya dan orang yang datang setelah itu ya tidak dapat apa-apa kecuali menunaikan kewajiban aja. Bukan. Nah, kemudian pertanyaan tadi ya, bolehkah kurban dengan ayam? Nggak boleh, karena kurban itu cuma 3. Unta, sapi, kambing. Kalau kurban ayam, ya nggak ada. Cuman kalau misalnya kita nggak bisa beli kambing, pas Idul Adha kayak gini kita nyembelih ayam dengan maksud untuk merayakan Idul Adha, kita dapat ganjaran loh itu. Kalau memang kita nggak mampu beli kambing, tapi kalau mampu beli kambing, terus malah beli Idul Adha, ya termasuk orang bakhil ini, termasuk minal medidin. Dapat pahala kalau memang kita nggak mampu beli kambing ya, kita nyembelih ayam di Idul Adha ini, kita dapat pahala, bukan pahala kurban, pahala menghidupkan Idul Adha. Kalau kurban enggak, kurban perasaan mungkin ya. Ada lagi? Ini bagaimana untuk Jumat? Gara-gara pandemi, seseorang tak sholat Jumat 2 kali. Terus gimana masih PPKM gini? Gimana untuk Jumat berikutnya? Misal masjid. Kalau misalkan masjidnya itu ditutup, ya masjid itu ditutup, dikunci apa segala macam yang tidak memungkinkan kita Jumatan, kita tidak dosa. Kita tidak dosa itu. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa Jumatan. Karena nggak ada. Karena dilarang. Jadi kita tidak nanggung dosanya. Nah, siapa yang dosa? Ya yang larang. Kita enggak, tapi kita wajib sholat zuhur. Kita wajib sholat zuhur, ya gantinya Jumatan itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia tidak bisa Jumatan, maka dia wajib sholat zuhur. Ini ada pertanyaan, seorang istri mengingatkan suaminya untuk sholat, tapi suami itu gak gubris atau gak mau menjalankan sholat tersebut. Terus pertanyaannya, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan seorang istri tersebut, tetap mengingatkan sholat suaminya, atau diam saja, atau harus gimana? Kalau misalkan dia mampu untuk selalu ngajak suaminya dan mengingatkan, maka wajib dia mengingatkan dan mengajaknya. Mengajak ya, bukan memerintahkan, mengajak. Tapi ketika suaminya sudah mentok tidak mau, tetap tidak mau, maka doakan si suaminya mendapatkan hidayah. Dosa enggak sih? Enggak. Setelah dia berusaha berikhtiar beberapa kali untuk mengajak si suaminya
sholat tapi tetap tidak mau, sudah maafu. Nah, beda kalau si suami, istrinya yang tidak mau sholat. Nah, kalau istrinya yang tidak mau sholat, maka wajib diperintahkan untuk sholat. Diperintah, bukan diajak, diperintah. Pertama ngajak, kalau tidak mau diajak, diperintahkan. Nah, kalau tetap tidak mau, tetap wajib untuk diperintahkan. Kenapa? Karena tanggung jawab. Suami yang tanggung jawab sama istri. Kalau istri tidak tanggung jawab sama suami, nanti di hadapan Allah yang dimintai pertanggungjawaban adalah suami, kepala rumah tangga, atas apa yang dilakukan oleh anak dan istri kita. Mereka dosa, mereka dapat dosa, dan kita juga sebagai kepala rumah tangga ketika mengetahui perbuatan maksiat mereka, kita mendapatkan juga. Jadi mereka dapat, kita dapat. Gitu. Jadi beda perlakuan ya antara istri sama suami. Amar ma'ruf nahi mungkarnya itu beda. Karena suami bertanggung jawab, kalau istri enggak. Tetap amar ma'ruf tapi dengan cara yang berbeda. Monggo silakan, ada lagi. Ya, suaranya dimati. Ya. Oh, halo, Assalamualaikum. Mau Waalaikumsalam. tanya lagi, Beb. Pembagian daging kurban melebihi hari tasyrik boleh apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalkan sudah disembelihnya itu sampai hari tasyrik ya, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian dibagikannya itu setelah itu masih boleh dibagikannya, tapi afdolnya tetap dibagikan sebelum selesai tasyriknya. Tasyrik itu berarti hari apa? Hari Kamis ya, kalau nggak salah. Jumat terakhir, Beb. Jumat terakhir. Jumat ya. Berarti sebelum maghrib Jumat itu sudah disembelih terakhir itu. Terakhir adalah sebelum maghrib hari Jumat. Menyembelihnya. Tapi kalau membagikannya memang boleh setelah maghrib, tapi afdolnya sebelum maghrib. Jadi masih suasana apa? Mulai Idul Adha sampai akhir tasyrik itu membagikannya. Kemudian nanti setelah itu terserah yang menerima mau dimasukkan kulkas buat kapan nggak harus dikonsumsi waktu itu juga. Ada lagi? Badhe tanglet, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penyembelihan korban atau binatang pada umumnya, seandainya ketika sembelihan pertama ternyata binatang itu lama tidak mati-mati juga, bolehkah binatang itu kemudian disembelih lagi? Nah, kalau sudah terputus ini ya, lubang tenggorokan, jalannya makan dan jalannya nafas, dua urat, kalau sudah terputus, ya sudah. Sudah, itu berarti dan dia melakukan ya. Dan kalau sudah terputus tenggorokannya dan dua jalan nafasnya itu sudah terputus, jalan nafas dan jalan makan ya, itu sudah terputus, maka sudah sah ini, sudah sah. Nah, kasus seperti ini jarang terjadi dia matinya lama. Maksudnya nazaknya itu lama, itu kasus itu jarang terjadi. Nah, kalau misalkan lama sekali dia, sedangkan ini sudah terputus, tapi masih goyang, masih obah, itu kalau di dalam fikih dinamakan hayatul mustaqirah, ada hayatul mustaqirah, maafu, sampai kejang-kejangnya itu atau kejang-kejangnya itu lama gitu, nggak apa-apa, asal ini sudah terputus. Dan gerakannya dinamakan gerakan hayatul mustaqirah. Bukan hayatul mustamirah. Tapi kalau hayatul mustamirah dalam arti belum terputus, terus kembali lagi tidak boleh sudah. Dibangkai nanti kalau mati. Sudah terpotong separuh kemudian diangkat lagi, dibaleni lagi ya. Dibangkai nanti. Matur suwun Habib. Ngapunten. Ada pertanyaan dari Ranting NU, angkat tangan. Yang angkat tangan, monggo. Ada lagi mungkin. Menjadikan hewan secara syar'i itu ada juga, termasuk manusiawi. Apa?
Kenapa? HP-nya ada yang berdekatan ini. Terlalu dekat nih feedback. HP-nya feedback. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Mau tanya, Beb. Untuk cara secara syar'i menjatuhkan hewan secara manusiawi itu seperti apa, Beb? Apakah banting? Nah, itu kan juga hewan kan juga sakitan. Ataukah sekarang kan ada alat yang canggih, contoh tadi itu Masjid Al-Ukhuwah menggunakan alat yang menurut saya juga manusiawi lah terhadap hewan. Hewan Manusiawi. manusiawi. Pripun, Beb? Manusiawi itu ada hewan ya. Kalau misalkan binatang tersebut diperlakukan dengan kasar atau dolim atau diinjek kepalanya diinjek dengan kaki atau gimana seperti itu boleh memang tidak boleh seperti itu. Bahkan Nabi juga bersabda kalau misalkan nyembelih jangan di depan binatang yang lain. Bahkan haram juga ketika kita menyembelih ibunya di depan anaknya atau menyembelih anaknya depan betinanya induknya, itu juga hukumnya tidak boleh kan, haram malah. Nah kemudian tapi kalau misalkan sapi ini tidak bisa dijatuhkan kecuali mau nggak mau karena sapinya berontak gede, mau nggak mau dengan kekuatan, ya mau nggak mau, gimana lagi? Kecuali kalau misalkan sebetulnya ini gampang, tapi dia terlalu over, kan ada orang yang gitu kan, terlalu over dalam menyembelih ini dengan membanting yang sebetulnya tidak perlu dilakukan seperti itu. Intinya peri kehewanan lah. Memperlakukan hewan dengan cara yang syar'i. Iya, memperlakukan hewan dengan cara yang syar'i seperti itu, tidak mendoliminya. Tidak dengan mendoliminya. Dan kita mendoliminya itu kan fleksibel, kan dilihat. Kalau misalkan memang sapi ini tidak mungkin untuk dijatuhkan kecuali dengan kekuatan besar, mau tidak mau. Dan itu kan kalau harus seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak harus seperti itu, tapi kita lakukan dengan kekerasan kayak gitu kan, tidak ada perlunya harusnya kan. Malah dolim jatuhnya dolim. Gitu. Siap, matur suwun, Beb. Ngapunten. Nggih. Ini ada pertanyaan juga, motong hewan tapi sapinya kondisinya cacat. Sapinya sehat, cuman cacat kakinya. Kalau cacat mengurangi kualitas dari binatang kurban itu hukumnya tidak diperbolehkan. Misalkan tidak ada kakinya atau apa, tidak ada buntutnya mungkin ya, atau tidak ada apanya gitu. Mengurangi kualitas. Nah, kalau mengurangi kualitas itu tidak diperkenankan untuk kurban. Tapi kalau menyembelih untuk dimakan dikonsumsi, tidak apa-apa, boleh aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan terakhir, Beb. Oke, monggo silakan. Saat menyembelih sapi atau binatang lain, termasuk kambing bukan ayam. Ini saat di tengah-tengah nyembelih, ternyata pesonya ketul atau lepas, terus ganti peso boleh apa tidak, Beb? Kalau belum terpotong jalan nafas dan jalan makan ini belum terpotong dan terlepas, kemudian dibalik lagi, ini jadi bangkai sudah. Oke. Kalau dia mati jadi bangkai. Jadi ya harus diteruskan, jangan diangkat. Dilanjutkan sampai terpotong jalan nafas dan jalan makannya. Tapi kalau jika pesonya belum terlepas, terpotong, sama, nggak bisa. Kalau belum terpotong ya, masih terpotong separuh gitu ya. Masih terpotong separuh, masih potong 2 gitu. Atau 1 masih terpotong. Nggak boleh. Kecuali kalau belum terpotong, masih kayak ada yang di video viral di WA itu. Yang ada di video di WA yang masih begini, orangnya sudah ditendang sama sapi. Nah itu masih nyobek kulitnya.
Ya kan masih ada kan itu ya. Ya. Itu nyobek kulitnya saja, belum sampai ke dalam. Nah itu tidak apa-apa dibalenin karena itu belum terpotong, belum masih kulitnya si sapi, tapi sudah keburu orang yang ditendang sapinya. Juga Itu nggak dicek. apa-apa. Ah, saya mau dicek. Oke, Habib. Kamu nih, sudah semua ini. Sudah semua? Ada lagi mau nanya? Ada lagi? Tamun? Ya, insya Allah moga-moga kita bisa ketemu lagi, tidak online tapi offline insya Allah bulan depan. Amin, Ya, bulan depan amin, amin. Amin. bisa kita mulai lagi. Besok malam Jumat kita online lagi, Bib. Oh ya, insya Allah. Yang di mana? Di Besok masjid? jam berapa, Beb? Online, Beb? Nanti tak kabari ya. Siap, Beb. Siap, Beb. Kabari lagi ya. Kayak jam 8, jam 9 gini enak. Jam 8 gitu enak ya. Coba nak Oh, kabari iya, lagi Beb. lah. Nah, Siap, Beb. Siap, Beb. mungkin bisa 2 kali besok itu sama tasawufnya. Alhamdulillah. Siap, Beb. Nah, Kalau yang ini kan yang biasa kita kelilingan ngurus sofi. Ya, sekaligus perdana, Beb. Perkenalan. Perdana Zoom. Anas ini baru pertama kali Zoom ini. Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah. Belajar sama itu Ustadz Amir nih. Belajar sama suhu. sesuai dengan Ya Bun, tonton. Matur suwun. Barakallahu lana wa lakum jami'an insyaallah. Amin, 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 amin. Mahabbatu Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi Amin. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.